Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas anugerah limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dan aktivitas kita hari ini dicatat sebagai amal soleh, serta sholawat serta salam terlimpah atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Hadirin dirahmati Allah, pada Tazkiyatun Nafas malam hari ini saya menukil di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah. Kalau di bulan kemarin saya menyampaikan pintu-pintu setan untuk menyesatkan manusia, menggoda hati kita. Sekarang di kitab ini, kitab yang ke-18, Afatul Lisan, penyakit-penyakit lisan. Penyakit lisan berjumlah banyak dan bermacam-macam. Hati merasakannya manis dan memiliki beberapa pendorong dari tabiat. Maka tidak ada jalan selamat dari bahayanya kecuali dengan diam. Karena ini banyak orang yang tidak bisa menjaga lisannya, mungkin termasuk kita hadirin. Kalau kita lihat orang yang saat ini koar-koar di media sosial, tidak bisa menjaga lisannya, berapa banyak rubah sakit, berapa banyak orang yang terjatuh bukan karena licinnya jalan. Sepandai orang ini bicara, pasti suatu saat akan terjatuh juga. Maka hati-hati dengan lisan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penyakit-penyakit lisan ini, sebelumnya Ibnu Qudamah menyampaikan berkaitan dengan keutamaan diam dulu. Jadi utamanya diam. Beliau menukil satu hadis, may yazman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Rasulullah menyebutkan, siapa yang menjamin untukku, may yazman li, siapa yang menjamin untukku, ma baina lahyaihi, antara dua rahangnya, yakni berarti lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan di antara kedua kakinya, azman lahu, maka aku akan menjamin bagi orang tersebut yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga kemaluannya. Dijamin apa? Lahul jannah, baginya surga. Yang itu tadi hadirin saya sampaikan, anggota tubuh kita ini yang paling banyak ngomong itu banyak aktivitas itu ya lisan, karena banyak ngomong.
Dalam hadis yang lain, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus hatinya, imannya seorang hamba, hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya itu lurus. Iman seorang tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuh, dan hatinya orang ini tidak akan lurus hatta yastaqima lisanu, sampai lisannya ini, lidahnya ini lurus. Lurus dalam hal apa? Berkata yang benar, jangan memfitnah, jangan mengadu domba. Kalau ngomong yang baik, ngomong yang benar. Berarti kalau saya balik tafsiran dari hadis ini, barang siapa yang bengkok lisannya, maka bengkok pula hatinya. Kalau orang ini sudah bengkok, belok hatinya, imannya pun juga demikian. Maka kalau orang ini lisannya itu lurus, hatinya lurus. Hatinya lurus berarti imannya juga lurus. Berarti saya, antum bisa menilai orang itu dari amanya, lisan, omongannya. Kalau antum, ibu-ibu, mencicipi makanan masak di kuali yang sudah dimasak panas, caranya bagaimana? Ambil sendok, ambil gayung, kemudian dicicipi, kurang apa? Lah, bagaimana orang ini tahu hatinya seseorang? Maka gayungnya, maka sendoknya itu apa? Lisannya. Karena lisan ini akan ngomong apa yang digodok dalam hati. Gitu, ikhwan. Dalam hadis Mu'ad di bagian akhir, Nabi bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah ini atasmu. Rasulullah menyebutkan, "Fakultu ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallam bih." Kemudian Mu'ad ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami disiksa karena apa yang kami katakan?" Kalau orang mungkin tanya apa yang kami lakukan, tapi Rasul mengatakan, "Jaga lisanmu, wahai Mu'ad." Kemudian Mu'ad tanya, "Ya Rasulullah, apakah kami nanti akan disiksa karena apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan?" Faqal, maka beliau menjawab, "Sakilatka ummuka ya Mu'ad." Engkau kehilangan ibumu, wahai Mu'ad. Celaka engkau, Mu'ad. Wal yakubun nas finnar ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah ada yang membuat manusia terjatuh ke dalam neraka di atas wajahnya, atau kalau tidak salah Nabi bersabda di atas hidungnya, kecuali hasil lidah mereka. Banyak orang yang masuk neraka karena apa? Lidah, lisan. Dalam hadis lain ini berkaitan masih keutamaan diam. Man kaffa lisanahu, barang siapa yang menahan lidahnya, kalau ngomong yang baik, satarahu wahu auratahu, maka satara akan menutupi siapa Allah. Apa yang ditutupi? Auratahu, auratnya atau aib-aibnya. Kalau orang ini banyak ngomong, banyak bicara, yang saya katakan tadi, banyak itu di media sosial, aduh naik ngomong sampai muruh. Maka kalau orang ini terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, pasti akan terbuka apanya? Aibnya. Kelihatan sepak dia terus juga. Ini hadis Rasulullah. Ibnu Mas'ud berkata, "Ma syai'un ahwaja ila tuli sijnin min lisani." Tidak ada suatu pun yang berhak dipenjara dalam waktu yang lama
Harusnya yang dipenjara dalam waktu lama itu bukan fisiknya, kata Ibnu Mas'ud, tapi apa? Min lisani, lisannya. Makanya kalau bahasa saya, kita ini perlu beli gembok, ikhwan. Untuk gembok apa? Gembok lisan kita ini, pasti dari bicara. Kalau sekarang bukan bicara saja, tapi apa? Tulisan, WA, sebagainya. Hati-hati. Abu Darda radhiyallahu an berkata, ansif udunaika min fik. Perhatikan dua telingamu di atas mulutmu. Artinya apa? Banyak memperhatikan kita ini telinga kita daripada mulut kita. Kenapa? Fa inna ma ju'ilat laka udunani wa famun wahidun. Karena sesungguhnya kamu diberi dua telinga. Saya antum dikasih Allah dua telinga dan satu mulut. Maka sekali lagi kata Abu Darda, perhatikan dua telingamu daripada mulutmu. Kamu dikasih dua telinga sementara mulut satu. Litasma aksar mimma tatakallam. Artinya apa? Banyak engkau dengar daripada engkau banyak bicara. Artinya apa? Lebih banyak kita itu mendengar daripada harus bicara. Tapi kalau sekarang orang itu banyak ngomongnya, nggak mau dengar, dinasihati nggak mau. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, agar kita selamat jaga lisan kita. Lah sekarang masuk pembahasan penyakit-penyakit lisan. Hati-hati, kadang kita tidak sengaja. Penyakit pertama, berbicara apa yang tidak penting. Jadi ngomong yang tidak penting. Kalau orang ini mengerti berapa mahalnya waktu, dan waktu itu adalah modal utamanya, niscaya kita tidak akan membuangnya sia-sia tanpa ada manfaat. Pengetahuan ini mengharuskan menjaga lisan dari kata-kata yang tidak berguna. Waktu ini modal hadirin. Kalau antum pebisnis, maka modalnya, uangnya yang dikembangkan itu adalah waktu ini. Bagaimana Allah karuniai kita semua waktu yang sama. Saya antum hari ini dikasih waktu yang sama, tapi pengolahannya, pemanfaatannya saya dengan antum di sini macam-macam. Ada yang mulai subuh tadi sampai sekarang sudah berapa jam, kita pakai apa itu? Khususnya berkaitan dengan lisan. Maka berapa banyak orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Dalam hadis kita ini membaca subhanallah bihamdi subhanallahil adzim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir-zikir yang lainnya yang kita baca 100 kali, ada yang 10 kali dan sebagainya. Kadang itu tidak kita ingat. Banyak waktu kita ini kita habiskan untuk berbicara, menghabiskan hal-hal yang tidak ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf, ini muhasabah untuk saya juga. Bukan saya ngomong ini yang paling enggak. Kita ngaji, fadzakir fa inna fa'ati dzikra. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Saya enggak menyampaikan di sini, sama-sama kita saling mengingatkan. Berbicaralah, berbicara yang baik. Penyakit lisan ini, berbicara apa yang tidak penting. Min husni islamil mar'i,
Termasuk kebaikan Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, kalau dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Ayohal ikhwan, kadang kita ini disebutkan di sini, Luqman Al-Hakim pernah ditanya. Luqman Al-Hakim ini orang ahli hikmah, sampai dalam Al-Quran ada surat Luqman, nasihat-nasihatnya luar biasa. Maka Luqman Al-Hakim ditanya, sejauh apa hikmahmu? Maka dia menjawab, aku tidak bertanya tentang apa yang aku sudah diucapkan darinya, dan aku tidak berbicara sesuatu yang tidak penting bagiku. Jadi kalau nggak ada guna dan manfaatnya nggak usah ngomong gitu. Luqman datang kepada Daud yang sedang membuat baju perang, ikhwan. Nabi Daud membuat baju perang, dan dia ini mengagumi apa yang dilihatnya. Hebat ini Daud ini. Dia kemudian tidak bertanya, Luqman ini, yang itu tadi, saya nggak mau berbicara sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Melihat Daud buat baju perang ini, kemudian Luqman mau bertanya, kemudian apa Iwan? Tertahan, ya, ditahan akhirnya. Kenapa? Karena dia penuh hikmah tadi. Maka dia tidak bertanya. Manakala Daud selesai, dia bangkit dan memakai baju besi itu. Kemudian dia berkata, baju besi yang bagus buat perang. Maka kemudian Luqman berkata, diam adalah hikmah, namun jarang orang yang melakukannya. Artinya apa? Kalau kita dengan Luqman Al-Hakim ini hadirin, biasanya kalau kita melihat orang, mujinya itu terlalu berlebih-lebihan, sehingga kemudian banyak ngomongnya kita ini. Luqman tertahan itu karena apa? Dia tidak ingin ngomong terlalu banyak, khawatir nanti apa? Terjerumus. Ya tentunya saya antum bukan Luqman Al-Hakim, bukan kemudian setelah ini antum diem aja enggak. Ya. Artinya berbicara yang ada nilai, guna dan manfaatnya. Kadang saya itu juga heran, ada orang yang janduman ngobrol sambil napa Pak? Ngopi di pos, ya gak ronda sebenarnya, wong sambil napa? Plak-plek gitu Pak. Sampai larut malam kuat. Ngomong ngalor ngidul kuat. Makanya saya katakan tadi, kita ini dikasih waktu modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari ini saja saya antum di sini, kira-kira modal yang Allah berikan sudah kita manfaatkan sejauh apa? Untuk apa itu? Khususnya berkaitan dengan lisan ini. Itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua, berbicara dalam kebatilan. Yakni membicarakan kemaksiatan, seperti membicarakan majelis khomer, pertemuan orang-orang fasik. Ya mohon maaf, bukan kita sok suci, ini tazkiyatun nafas, membersihkan hati kita. Kadang orang, apalagi mohon maaf Pak, kalau sekarang itu model apa ini Pak, stand up komedi ya, itu biasanya kalau buat orang ger itu ngomongnya apa biasanya? Gurau, kadang mohon maaf jorok ya, hati-hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib.
Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang membuatnya terperosok masuk ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ngomong jorok, ngomong yang batil. Seorang patut mengingkari kata-kata yang mungkar, menjelaskan sisi yang benar. Kalau seandainya saya antum di majelis yang demikian, kalau ada yang nggak benar ya kita nasihati. Kemudian penyakit yang ketiga, penyakit lisan, memaksakan diri dalam berbicara. Memaksakan diri dalam bicara itu apa artinya di sini? Memfasih-fasihkan dan memaksakan diri membuat sajak, mungkin difasih-fasihkan. Inna abghadakum ilayya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci, wa ab'adakum, dan yang paling jauh minni dariku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada orang yang paling dibenci oleh Rasulullah, paling jauh dengan Rasulullah. Naudzubillah min dzalik, ikhwan. Kalau saya antum ini kan kepingin dekat dengan Nabi dan kepingin mendapatkan syafaat cintanya Rasulullah di daku umatnya Nabi. Lah ini ada orang dijauhkan dari Rasulullah, kemudian dibenci oleh Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Siapa itu? Masawi ukum ahlaqan, adalah orang yang paling jelek buruk akhlaknya. Akidah itu penting, akhlak itu pun juga harus penting. Makanya ada pelajaran akidah, akhlak digabung itu. As-sarsarun, as-sarsar itu orang yang banyak bicara. Al-mutafayhiqun, orang yang bicara kasar dengan membuka mulut lebar-lebar. Ini al-mutafayhiqun, orang yang jelek akhlaknya. Rasulullah menyebutkan adalah as-sarsarun, orang yang banyak bicara. Bicaranya enggak penting, bicaranya enggak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang yang kalau bicaranya kasar dengan mulut lebar. Berarti napa mulut lebar ini? Suaranya bengok-bengok, Pak. Bau banget. Ya, makanya kalau bicara yang biasa saja, kecuali memang kalau mohon maaf nggak dengar orang ini agak dikeraskan suaranya. Kemudian yang ketiga, orang yang paling buruk akhlaknya ini siapa? Dalam hadis ini al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun shin adalah orang yang mengejek orang lain. Nah, termasuk di sini adalah orang-orang yang ini tadi memaksakan diri dalam bicara itu, memfasih-fasihkan. Kemudian yang keempat, ikhwan, penyakit pembicaraan atau lisan adalah suka berkata-kata keji, cacian, jorok, sumpah serapah dan lain sebagainya. Hati-hati. Tidak titik nek wong Jawa, mesa, meso lho Pak, Bu, hadirin.
Ada orang nggak demikian. Ini tercela dan dilarang. Ya mohon maaf, siapapun hendaknya ya jaga lisan kita. Mangkel ya apa Pak? Jangan sampai kita ini berkata keji, berkata jorok. Orang itu mohon maaf, kadang kalau marah Allah memberikan akal kepada kita. Di bulan kemarin saya sampaikan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan saya antum ini dikasih permata oleh Allah, 4 permata, dan jaga 4 permata ini. 4 permata ini bisa hilang karena 4. Permata yang pertama itu adalah akal. Akal itu yaziluha, hilang dengan apa? Al-ghadab, marah. Maka orang itu hadirin kalau marah, emosi, gak peduli siapa, apakah dia tokoh agama, tokoh masyarakat, intelektual, kalau sudah dikuasai marah, akalnya dia sebagai orang yang cerdas, orang yang berilmu itu karena dikuasai marah hingga akhirnya akalnya hilang. Ngomong akhirnya cacian. Hati-hati. Iyyakum wal fuhsa. Jauhilah kata-kata keji, kata-kata buruk. Fa inna Allaha la yuhibbul fuhsa wala tafahhus. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata keji dan sengaja mengucapkan kata-kata keji. Allah enggak suka itu. Lah kok mesa-meso. Nek wong Jawa kalau bahasa JTV napa? Sahadat Jawa nih. Astagfirullahaladzim. Al-jannah, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, al-jannah haramun ala kulli fahish. Surga itu haram atas setiap orang yang gemar berkata keji, berkata buruk. Kalau orang ini lisannya ini tutur katanya keji, tutur katanya buruk, diharamkan orang ini masuk surga. Makanya bisa dilihat orang itu tutur katanya bagaimana. Ada orang yang tutur katanya enak, yang diomongkan itu enak, nggak ngelarak no hati, nggak jengkel no hati, nek ngomong nggak nyelekit no hati. Loh. Kalau orang ini suka berkata keji, haram masuk neraka. Laisal mu'min bit-ta'an, Rasulullah menyebutkan lagi. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, walal la'an, bukan orang yang suka melaknat, walal fahis, bukan pula orang yang suka berkata keji, walal badi, dan juga bukan orang yang berkata kotor, jorok. Evaluasi. Berapa banyak yang saya katakan tadi, kadang orang dia ini cerdas, ulama, siapapun, nggak usah nuding, nggak usah ini. Tidak perlu kita ambil, tidak perlu kita contoh kalau dalam demikian. Siapapun itu, kawan. Jangan sampai karena dikuasai amarah, hilang akal, kemudian yang keluar dari lisannya karena kemarahan, kalimat-kalimat kotor. Orang ahli surga tidak kayak demikian. Lisannya senantiasa bertutur kata yang baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, ketahuilah bahwa kata-kata keji dan jorok adalah ungkapan tentang hal-hal yang buruk dengan kata-kata yang langsung. Kebanyakan ini digunakan dalam masalah pembicaraan pornografi. Hati-hati, banyak. Saya kapan itu pernah hadirin betulkan kendaraan. Lah kok anak-anak muda itu yang apa ini? Sing ngerjakno. Weh omongane astagfirullahaladzim. Ya,
Kadang mereka ini dianggap biasa padahal itu nggak boleh. Yang kelima sekarang, penyakit lisan. Suka bersenda gurau. Suka bersenda gurau. Artinya bukan berarti senda gurau ini nggak boleh. Kalau di sini ada suka senda gurau. Orang ini kalau mungkin guyon nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu banyak guyon, ini akhirnya seperti antum yang tadi stand up komedika atau napa niku sing lawak-lawak niku Pak. Sri Mulat kah, buat orang tertawa, buat orang mungkin terbak-bak, akhirnya lisannya ini ngomong gak karu-karuan. Sing penting napa? Orang tertawa, sing penting orang seneng. Bahkan mohon maaf, ngaji pun pengajian kadang ya ustadz kiai ini ngomong sing jorok-jorok. Ada nggak kira-kira itu Pak? Jamaah seneng nggak gitu tuh? Seneng malahan. Astagfirullahaladzim. Gimana wong ini Rasulullah melarang? Kalau pengajian biar mungkin nggak ngantuk dan sebagainya, diselingi itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai over sehingga pengajiannya dari awal sampai salam guyon tok. Bahas apa iku mau? Ya guyon iku. Hati-hati. Rasulullah itu guyon, bukan kemudian nggak pernah gurau, ikhwan. Tapi guraunya Rasulullah itu adalah benar. Nabi terkadang bergurau, tetapi beliau tidak berkata kecuali benar. Beliau pernah bersabda kepada seorang laki-laki, ya dzal udunain, wahai pemilik sepasang telinga. Diguyoni, dipanggil, wahai pemilik dzal udunain. Itu kan bener Pak. Saya antum kan punya apa? 2 telinga. Pernah Nabi ngajak orang, ayo tak bonceng gitu. Kalau bahasa saya, ayo tak bonceng di atas anak unta. Orang ini tanya, ya Rasul, lah jenengan gonceng saya di atas anak unta kok apa kuat? Apa kata Rasulullah? Anak unta itu kan dia punya apa? Induknya. Gak mungkin dia ini sebagai induk, pasti dia punya anak. Anak ini meskipun dia sudah dewasa, dia sebagai anak juga. Ini kan anak siapa? Anaknya unta. Rasulullah juga pernah bersabda dalam masalah guyon, pernah seorang wanita tua hadirin. Rasul, apakah saya nanti, ini wanita tua, saya nanti masuk surga? Nabi kemudian bersabda kepada wanita tadi, innahu la yadkhulul jannah ajuzun. Wanita tua tidak masuk surga. Nangis. Rasulullah mengatakan, apakah saya ini wanita tua itu masuk surga? Wanita ini tadi tanya, apakah saya masuk surga? Rasulullah mengatakan, innahu la yadkhulul jannah ajuz. Yang surga itu tidak dimasuki oleh orang tua. Nangis. Kemudian belum dia ini summa qara'a. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Waqi'ah 35-36. Inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
Artinya di surga itu meskipun di dunianya tua, nanti kalau dia masuk surga maka dibangkitkan itu dalam keadaan abkaro, perawan, gadis. Akhirnya dia tersenyum. Makanya kalau gurau jangan melebihi batas. Kemudian hadirin dirahmati Allah, yang keenam, penyakit omongan, penyakit lisan adalah menghina dan mengejek. Menghina, mengejek kekurangan ciptaannya, hitam, pesek, botak, atau mungkin macam-macam. Membuka aib dan kekurangan sehingga membuat orang lain tertawa. Hal itu bisa dengan menirukan juga kata-kata atau perbuatan. Hati-hati. Menghina, mengejek itu juga bisa menirukan perbuatan atau perkataan. Saya, antum di sini logatnya, bicaranya beda-beda. Lah kok orang ini niat sengaja menjatuhkan, menjelekkan orang tadi dengan menirukan kata-kata atau perbuatannya. Bisa juga mengejek, menghina ini bukan dengan lisan hadirin, tapi dengan isyarat tangan atau mengedipkan mata. Loh, orang ngejek itu bisa lisannya, bisa mengedipkan mata, atau bisa mungkin jari telunjuknya. Kalau gini kan napa? Muji, nek ngeten. Loh, sama kan? Sambil mencep, sambil ini kemudian menghina, hati-hati. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatin, menghina, mengejek, ini bahaya lisan. Yang ketujuh, membuka rahasia dan menyelisih janji. Ini membuka rahasia, aib. Orang ini suka membuka aib orang. Kecuali disebutkan ada ya, membuka rahasia, menyelisih janji, atau dusta dalam kata-kata dan sumpah. Dusta itu boleh dalam satu, fil harbi. Orang itu bohong boleh pak. Ada 3. Bohong putih istilahnya. 1 fil harbi, dalam perang. Boleh orang ini bohong. Namanya perang. Yang ketiga, islahim bainan nas, mendamaikan manusia. Si A sama si B nggak akur, kemudian jenengan damaikan. Kemarin saya dapat salam dari B, kemudian ketemu A, kemarin saya dapat salam dari ini, padahal enggak. Itu boleh. Untuk apa? Mendamaikan. Yang ketiga adalah bohong suami untuk istri atau istri untuk suami. Tapi dalam hal apa? Membahagiakan, menyenangkan mereka. Bukan kemudian boleh bohong semua. Masakan istri dipuji meskipun nggak sedep, sawedep, itu boleh. Demikian dulu ikhwan, sudah isya. Monggo adzan dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari perkataan itu pun juga satu pernah mengalami itu misalnya kajian aku atau pada sudut seperti ya nah ini gimana Ustaz ini caranya untuk bertaubat dan menghapus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu nanti ada di belakang. Tapi itu ada 12 dan nanti ada terapinya. Tetapi karena ditanya dulu ya, nggak sampaikan. Jadi kalau satu, seandainya kita dicaci maki orang, dihina, di ini, maka itu ya harus kita nggak mungkin orang itu mencaci atas kemauannya sendiri. Pasti ada yang menggerakkan lisannya. Ini dulu yang saya Yang gerakkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala tentunya. Berarti itu sebagai apa? Bahan evaluasi kita. Evaluasi apa? Mungkin kita wallahu alam nyakiti atau tidak, meskipun kita tidak niat. Atau mungkin kita mencacinya. Kalau semua kita dicaci, sabar, masya Allah, pahalanya. Sama dengan kita dighibai orang, kita diomongi orang, maka sabar. Karena apa? Kalau kita sabar, pahala orang tadi dikasihkan kepada kita, dosa kita diberikan kepada orang tersebut. Maka kalau semua saya antum dighibai orang, seneng apa susah? Harusnya seneng ya. Karena apa? Dosa kita dikasihkan kepada orang tersebut, kemudian pahala orang tersebut dikasihkan kepada kita. Lah seandainya kita mencaci, menggibah, ngomongi orang, mencela orang, ada dua caranya. Kita tobat. Kemudian kalau cacian, makian itu sampai ke orangnya, maka kita minta untuk dihalalkan. Artinya apa? Kita minta maaf. Aku dulu pernah menyakiti dan sebagainya. Abot tapi ini Pak ya. Wah rival politik Ustaz. Biasanya kan politik ya Pak ya. Apa ana wong politik ku ngapik-ngapikno, hebat zaman, ngelek-ngelekno. Kita minta kehalalannya. Kalau seandainya yang kedua cacian, makian itu tidak sampai ke orangnya, tapi kita sudah ngomong, maka kafarotnya, ada kafarotnya. Apa itu? Kafarotnya adalah kita istighfar dan kita doakan kebaikan orang tersebut, dan kita doakan agar Allah memberikan ampunan untuk orang tersebut. Seumpama saya antum mencaci itu tadi, kalau nyampe sudah berita ini kepada orang kita caci, orang kita ghibai, orang kita fitnah, orang kita ini, maka kalau ketemu saling kita minta maaf. Ya Allah, dulu gini-gini, saya kalau ada salah ya tolong dimaafkan. Kalau seumpama ini ada kan sekarang nomor WA kan gampang, nggak harus ini. Kalau seandainya yang kedua tadi belum nyampe kepada orang tersebut berita itu atau cacian kita, ghibahan kita, maka kafaratnya apa? Kita taubat, kita mintakan, ya Allah si fulan orang yang saya ghibah, orang yang saya caci, orang yang salah itu ampuni dosanya, dan kita doakan kebaikan. Begitu. Makanya abot. Lah kalau kita ini mencaci maki orang yang di Jakarta sana, kawan. Kecuali memang ada orang yang nggak apa-apa kita caci maki. Contohnya siapa? Kita ngibai, kita jelek-jelekan. Dalam Al-Quran nggak apa-apa. Abu Lahab, Abu Jahal,
Siapa lagi? Fir'aun, Korun, dan lain sebagainya. Itu memang dicontohkan, ada nasnya, nggak apa-apa. Tapi kalau seseorang jangan disebutkan identitasnya dan sebagainya. Allah alam. Mungkin itu Pak. J. Ada lagi? Dari ibu mungkin yang mau bertanya, mau silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik. Atadruna mal ghibah? Saya sampaikan dulu apa ghibah itu. Tahukah kamu apa ghibah itu? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu yang kalau saudaramu itu tahu maka dia akan membenci. Para sahabat bertanya, wa in kana fi ma'qul. Ya Rasul, kalau memang seperti itu ya kenyataannya. Semua saya ngomongi si A. Wah, si A ini kemarin dari diskotik itu. Memang benar. Maka Rasul mengatakan, fa in kana fi ma taqul, kalau apa yang kau ucapkan memang kenyataan. Aku kemarin ketemu si A nang diskotik itu, mbuh mendem apa gitu. Memang betul saya ketemu dia. Kenyataan. Maka itulah ghibah. Sesuai dengan kenyataannya memang demikian. Kalau saya mengatakan si fulan ke diskotik padahal dia enggak ngaji mungkin sama kita, maka kau telah menuduhnya. Berarti ghibah itu ngomongi saudara kita memang kenyataannya. Dia ini orang pemabuk, dia ini orang ini. Maka harusnya bagaimana? Gak usah kita omongi. Diem aja gitu. Ntar dulu, terus seandainya, ini saya ceritakan ghibah dulu. Kemudian ketika kita ngomong ada orang, boleh kita ngomongi orang untuk apa? Nah ini ya, ini saya ceritakan ghibah. Boleh ngomongi orang seumpama ada di masjid ini jamaah aktif. Kok kemudian nggak ada? Kenapa? Akhirnya dari ikhwan-ikhwan semua, kenapa si fulan ini? Kita ngomongi si fulan itu. Untuk apa? Agar apa yang menjadi problemnya itu nanti kemudian kita selesaikan, sehingga kemudian nanti si fulan ini akan kembali ke sini. Kalau ngomongi untuk mendamaikan, ngomongi untuk kebaikan, ngomongi untuk nasihati, ngomongi ada upaya untuk dia baikan, dan nanti siapa yang tanggung jawab, itu nggak apa-apa. Dan seandainya kalau ada orang yang ngibai orang nggak benar, maka kita sebagai saudaranya kita bela dia. Jangan malah ngegongi. Ya ngegongi itu apa ya? Ya dukung. Oh iya bener, jane wis koyo ngono, wis bener sampean. Lho iku malah ngegongi. Maka kita bela kehormatan dia, saudara kita. Nah, begitu. Jadi kalau seumpama ada ini nggak bener, kita luruskan. Terus kemudian kita nasihati. Bagaimana kalau seumpama ada orang yang ghibah? Apa yang kita lakukan? Kita nasihati agar ngomong yang lain. Kalau nggak mempan nasihatnya, apa? Kita tinggalkan itu. Jangan di situ. Karena kalau kita dengar ghibahan, sama saja kita juga ikut menghibah. Loh Ustaz, lah nek saiki sak ruangan, ya apa arep ninggalno? Tutup Pak, nggawa. Gitu. Nggih, napa niku badhe tanglet? Malih, nggih monggo. Nggih.
Iya, kalau seumpama bicara secara umum di masyarakat begitu ya, maka kita bicaranya itu kalau seumpama ngomongin orang nggak boleh kita sebutkan si fulan. Semua jenengan jadi RT. Oh, RT itu kan macam-macam, Pak. Ono sing aktif, ono sing peka, ono sing gak ngereken kan ngoten. Maka kalau seumpama kita sindir tidak menyebutkan orangnya nggak masalah. Jangan kemudian tonggo ki uyu patemi seumpama gitu, maaf, langsung disebutkan, itu nggak boleh. Nah, kemudian kalau seumpama dalam kita berbicara, di dalam mungkin dalam beraktivitas dan sebagainya, memang harus kadang kita ini ngontrol lisan kita ini. Kalau seandainya terucap kalimat-kalimat yang benar, segera istighfar. Tapi mohon maaf, kadang itu gini, ghibah tapi dibarengi istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim, ini lah ghibah. Astagfirullahaladzim, tapi terus dighibahin. Ya gitu ya. Astagfirullahaladzim, ini kan dosa, tapi terus saja ngomong. Dipikir dengan istighfar apa? Hilang. Tidak. Ngonten. Makanya betul-betul sampai tadi yang harus banyak kita penjarakan itu apa? Lisan. Ya, makanya kalau seperti Umar itu, Pak, mau tidur itu di rumahnya ada tongkat di kamarnya itu. Kemudian kadang tongkatnya dipukulkan kakinya, plok. Kaki kamu tadi melangkah kemana saja. Tangannya, oh tangan hari ini tadi kamu apain saja. Gak apa-apa saya jenengan gitu. Kalau saya jenengan sing banyak ditapuk nopo nih. Plok ngomong apa iki mau lho, gak apa-apa. Umar itu gitu, Pak, mau tidur itu muhasabah sampai beliau mendoakan orang-orang yang didoliminya atau orang yang nyakiti didoakan, dia doakan ampunan dan sebagainya. Banyak muhasabah, lebih-lebih lisan. Apalagi kayak saya yang ini ngomong kayak gitu, Pak, ya. Makanya banyak kita ini muhasabah lisan kita. Ngoten. Allahu a'lam. Sampun? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Nasihatnya sangat luar biasa sekali. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi pelajaran penting buat kita. Kita mau pulang ke rumah nanti dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang lisan dan tentang berbahasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau saya kalian nanti kalau mau melihat yang lain bisa dilihat di Facebook, FKM, kita tutup dengan